Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawanku semua. Bagaimana kabar kalian? Jumpa lagi dengan channel Infota ya. Berbagi solusi seputar permasalahan smartphone. Saya doakan semoga kawan-kawan semua itu sehat selalu. Baik, kali ini di tanganku ini sudah ada HP Redmi Note 8 Pro ya kawan-kawan. Kendalanya HP ini kata usernya tidak bisa dicas, tapi HP ini saya cek tidak nyala. Itu mungkin memang dikarenakan baterai sudah habis karena HP tidak respon sama sekali untuk dicolok cas, dan kebetulan untuk type C ya, untuk kebetulan tipe casnya, dan seperti yang kawan-kawan lihat memang tidak ada respon sama sekali. Dan saya coba nyalakan itu dia bisa bergetar dan muncul logo baterai kosong. Jadi memang kemungkinan HP ini masih nyala sebenarnya, cuma kondisi baterai kosong total akibat HP tidak bisa di charger atau tidak respon untuk dicas. Oke, maka dari itu untuk solusi kita eksekusi HP-nya, kita harus bongkar dulu Redmi Note 8 Pro ini, karena saya akan mengecek pada bagian konektor cas dan juga papan chargernya. Oke, ini saya menggunakan sedikit bantuan dari blower ya, karena kelihatannya HP ini belum pernah dibongkar sebelumnya. Dan di sini saya cukup menggunakan silet dan juga plastik mika ya, atau ini bekas dari tempered glass, biasanya ada itu. Dia karakternya sedikit lentur dan tidak tajam. Untuk siletnya ini saya gunakan hanya untuk membuka celah saja ya kawan-kawan. Jadi kita tidak menggunakan silet untuk melepas tutup belakang. Seperti ini, ketika mika sudah masuk, kawan-kawan lepas untuk silet karena tajam ya, beresiko akan membuat goresan. Baik, ini kita dorong perlahan. Ingat kawan-kawan, dorong di bagian sisi luar saja ya, jangan sampai masuk, karena kita tidak tahu biasanya di dalam ada fleksibel LCD ataupun fleksibel fingerprint ya. Jadi pastikan kawan-kawan lakukan dorongan mika ini di bagian sisi luar saja. Oke, ini tadi sedikit saya bantu lagi dengan penghangat atau blower agar memudahkan lem dari tutup belakang ini mudah dilepas ya. Oke, ini sudah mulai sedikit terbuka. Kita buka perlahan-lahan sisi yang samping kiri ataupun juga dari atas. Oke, untuk pembongkaran seperti ini memang kawan-kawan harus hati-hati, karena mengingat ada fleksibel fingerprint, biasanya itu dia berada di tengah dan itu rawan putus ketika kawan-kawan tarik ataupun kawan-kawan lakukan pelepasan terlalu keras. Seperti ini masih nyangkut, dan ini akan saya tekan di bagian tengah agar sisi dari fingerprint dan juga ini kamera ya, penutupnya ini akan lepas ke bawah, jadi tidak menempel di tutup belakang. Seperti ini saya tekan perlahan sampai atas, sampai dia akan lepas ke bawah. Seperti ini. Jadi untuk fleksibel fingerprintnya tidak tersaut. Oke, karena tadi kita asumsi masalah ada di papan cas dan juga konektor chargernya, ini saya sudah lepas baut di bagian bawah saja. Jadi kita fokus di papan charger bawah, karena memang posisi konektor berada di bawah. Dan ini saya lepas untuk fleksibelnya. Kita cek juga itu tidak ada masalah, terlihat masih mulus atau tidak ada korosi dan sebagainya. Sebenarnya untuk jalur bisa dipastikan itu aman. Oke, ini adalah penampakan dari papan charger Redmi Note
8 Pro ya kawan-kawan. Ini saya lepas untuk penutup karet dari konektor chargernya, dan ini setelah saya putuskan, saya akan melakukan penggantian pada konektornya saja, dan ini proses sudah saya lepas. Mohon maaf tidak sempat tervideo untuk proses pelepasannya, dan saya juga sudah menyiapkan konektor baru ya. Sebenarnya untuk solusinya kawan-kawan bisa mencoba langsung mengganti board chargernya ya, jadi tidak perlu menggunakan konektor saja, jadi tidak harus melepas untuk konektornya, tinggal kawan-kawan bisa beli board charger di marketplace. Karena di sini saya tidak membeli atau mengganti papan chargernya, jadi saya mengganti konektornya saja. Dan ini untuk proses pemasangan kembali, saya menutup bagian sebelah kanan ini ya, karena di sini ada mic bicara agar menghindari dari panas ketika kita memasang dari konektor charger ini. Memang kalau mengganti konektor charger sedikit membutuhkan proses, cuma untuk biaya yang jelas lebih hemat ya kan, karena hanya membutuhkan konektor charger saja. Dan jika mau lebih simpel atau lebih mudah, bisa langsung ganti menggunakan papan charger. Oke, ini untuk konektor chargernya sedikit saya kerik menggunakan silet ya, agar nanti dia untuk proses pemasangannya lebih mudah. Dan di kaki-kaki dari jalur konektor chargernya juga saya tambah menggunakan timah gulung seperti ini. Ini bertujuan agar kaki-kakinya ini mudah tersambung ya kawan-kawan. Nah, tinggal kita paskan posisinya, ada 4 kaki di situ, dan ketika sudah presisi atau sesuai dengan posisi jari-jari belakangnya, tinggal kita blower dan juga kita tambahkan sedikit fluk untuk menghindari panas melebar ke bagian mic ya. Untuk kasus HP dengan Type-C ya, itu memang terkadang untuk konektor tidak terlihat rusak atau di bagian tengah itu baik-baik saja, tapi seringkali masalah juga tidak terkoneksi. Biasanya juga terjadi di HP Samsung seri A, mungkin A51, A71 itu yang menggunakan Type-C. Kemudian Redmi Note 8 juga sama, itu seringkali masalah di konektornya walaupun dia tidak terlihat rusak. Beberapa kali saya menemukan garapan yang sama juga, alhamdulillah berhasil ganti konektor charger. Oke, ini konektornya sudah terpasang ya kawan-kawan, sudah tertancap di board chargernya, dan kita tinggal tambahkan timah pasta untuk sedikit memperkuat di bagian jalur belakangnya atau di jari-jari bagian belakang ini. Nah, di sini saya beri sedikit timah gulung dan saya solder perlahan. Oke, hasilnya seperti ini kawanku. Penampakan kita sudah mengganti konektor charger dari Redmi Note 8. Untuk pengetesannya langsung saja kita coba apakah dia sudah berfungsi atau belum. Kita posisikan lagi seperti semula ya. Kita pasang papan cas ini ke fleksibel mesin ini. Situ ada antena sinyal juga, dan ini untuk fleksibel yang menghubungkan jalur cas ini ke atas, bagian atas. Nah, oke, sudah terpasang, dan jangan lupa juga lakukan pemasangan di jalur antena sinyal.
Oke, langsung saja kita tes menggunakan charger apakah ada respon. Dan di sini sudah terlihat ada respon nyala ya, nyala, tapi dia masih kedip beberapa kali, hanya logo petir, tapi paling tidak ada indikasi bahwa HP ini sudah merespon untuk charging. Mungkin memang baterai masih kosong, maka dari itu untuk video ini saya skip beberapa saat untuk menunggu bagaimana nanti hasil selanjutnya setelah kita tunggu beberapa saat. Oke, ini setelah saya diamkan beberapa saat, ternyata untuk pengisian sudah sampai di 6% ya. Itu artinya proses charging berjalan dan kita langsung tes untuk menyalakan HP-nya. Oke, semoga saja tidak hang logo atau bulup, karena memang sebelumnya ketika HP ini dibawa ke tempat servis saya tidak nyala ya. Jadi kita tidak tahu untuk posisi HP sampai ke menu atau tidak. Tapi jika melihat kronologi seharusnya dia tidak akan kendala, karena memang si pemilik HP bilang tracker tidak bisa dicas sampai baterainya habis dan HP mati. Oke, ini karena tadi bagian bawah saya lepas semua, maka dari itu kita langsung baut saja ya kawan-kawan. Di penutup papan charger bagian bawah ini ada speaker musik, kemudian ada getar juga. Kita pasang semua baut yang sudah kita lepas, dan sambil kita lihat untuk proses HP-nya booting ternyata sudah nyala. Dan di sini saya tidak tahu untuk pola HP-nya ya, tapi kawan-kawan bisa saksikan untuk proses charging ini berjalan dengan baik. Ini akan saya zoom atau akan saya dekatkan di bagian indikator baterai. Di situ sudah terlihat tanda petir dan sudah berada di angka 7%. Itu artinya kasus ini terselesaikan. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan, dan jangan lupa untuk subscribe channel Infotech. Terima kasih.